Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Sehingga kita bisa bertemu di pembelajaran pada hari ini ya. Untuk ketua kelas Ridho, silakan pimpin doa. Oke, semoga dengan kita doa bersama kita mendapat keberkahan di pembelajaran pada hari ini ya. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan berdiri. Untuk Silvana mohon dibantu ya di depan. Untuk Dirjen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini hadir semua? Ibu cek dulu ya kehadirannya. Ahmad Agus, Ahmad Dio Fauzi, Dewa Ayu, Melvia Leta, Nia, Wayan Cynthia. Hadir semua ya? Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, jadi Ibu mau mengajak kalian fokus terlebih dahulu. Biar semangat, biar fokus, jadi kita ice breaking dan yel-yel dulu ya. Aturannya ice breaking dulu. Ice breakingnya, aturannya kalian hari ini saat ice breaking ganti nama, yaitu nama kalian adalah Budi. Siapa? Budi. Nama kalian Ibu ganti sementara saat ice breaking ya. Siapa? Budi. Aturannya, kalau Ibu bilang Budi berdiri, berarti kalian berdiri. Kalau Ibu bilang Budi duduk, berarti kalian duduk. Budi hormat berarti hormat. Nah, kecuali kalau Ibu tidak memberi perintah tidak bersama Budi, baru kalian tidak boleh lakukan.
Kalau kalian lakukan berarti kalian tidak fokus. Siap? Siap ya? Kita coba dulu. Direnggang dulu duduknya. Siap? Budi berdiri. Duduk. Oke, tepuk tangan. Kita satu kali lagi ya, tetap berdiri. Belum Ibu suruh duduk. Budi, tengok kanan. Budi, tengok depan. Budi, duduk. Budi, berdiri. Budi, berdiri. Duduk. Hormat. Ya. Ada yang nggak fokus. Budi, hormat. Tegap. Budi, tegap. Budi, duduk. Oke, tepuk tangan semuanya. Gimana Budi? Udah fokus? Budinya nggak fokus. Tadi ada siapa yang nggak fokus? Berhubung ada yang nggak fokus, kita yel-yel dulu ya. SMK? 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 Tepuk tangan. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau menjelaskan dulu tujuan belajar kita hari ini, capaian pembelajarannya, dan asesmen yang akan Ibu nilai. Oke, sebelum itu, minggu lalu kita sudah belajar membahas proses bisnis. Ada yang masih ingat bisnis itu apa? Ya, Leta, silakan. Adalah ekonomi yang melibatkan kegiatan menciptakan, menjual, dan membeli barang atau jasa dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan atau laba. Iya, betul. Bagus sekali. Jadi bisnis itu intinya adalah sebuah usaha. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi. Ada yang pernah dengar istilah akuntansi? Belum ya? Belum. Mari kita kenal akuntansi hari ini. Kaitannya dengan itu adalah karena akuntansi adalah sebuah proses pencatatan transaksi keuangan di dalam usaha. Jadi, kalau kita punya usaha, berarti kita harus punya pencatatannya supaya terstruktur. Lebih lanjutnya nanti akan Ibu jelaskan di materi. Kemudian, ada yang tahu nggak kenapa akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis? Ya, silakan Haris. Akuntansi disebut bahasa bisnis karena menyampaikan informasi keuangan yang menunjukkan suatu usaha. Ya, betul sekali. Bagus. Bahasa bisnis, akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis adalah karena menyampaikan informasi. Jadi seperti bahasa aja. Selanjutnya, siapa di sini yang punya usaha? Di rumah? Ada? Usaha kecil. Misalkan jualan apa, jualan online gitu, ada nggak? Nggak ada. Nah, pertanyaan Ibu, kalau seandainya kalian punya usaha nih, usaha kecil atau jualan online, kenapa harus mencatat transaksi keuangannya? Siapa yang tahu? Biar enggak selip, boleh. Ada lagi? Ya, biar enggak selip. Enggak apa-apa ya, Ibu luruskan biar enggak selip adalah biar teratur, biar tertata, biar tersistematis keuangan kita. Jadi, keuangan usaha bisa tidak tercampur dengan keuangan pribadi. Jadi udah mutlak dengan usaha aja. Biasanya kan ada yang tercampur ya. Siapa di sini bendahara? Nah, megang uang sekolah, megang uang kelas, suka tercampur nggak sama pribadi? Suka. Punya catatan keuangannya nggak? Punya. Kenapa masih tercampur? Kalau dicatat tahu nggak saldonya uang kas itu berapa? Nah, itu juga merupakan salah satu akuntansi, yaitu pencatatan transaksi keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dapat memahami, menjelaskan pengertian dan fungsi akuntansi. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini supaya kalian bisa mengenal akuntansi, itu memahami dan menjelaskan pengertian fungsi akuntansi. Jadi kalian nanti diharapkan untuk bisa mengerti pengertian dan fungsi akuntansi. Kemudian yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi,
Kemudian menggambarkan proses akuntansi secara sederhana dan menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan teliti dalam tugas kelompok. Nanti akan ada tugas kelompok, yaitu membuat proyek. Nanti Ibu jelaskan di materi inti. Selanjutnya, capaian pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai itu peserta didik mampu memahami konsep dasar akuntansi sebagai sistem informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam kegiatan kelompok. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kita dapat mencapai capaian pembelajaran ini ya. Kemudian, asesmen atau penilaian. Dari pembelajaran hari ini, Ibu akan menilai asesmen pengetahuan sumatif. Tes tertulis berupa pilihan ganda, itu untuk LKPD individu ya. Kemudian, untuk kelompoknya, Ibu akan menilai asesmen formatif. Jadi yang Ibu nilai nanti, performa kalian saat presentasi dan proyeknya yang akan dibuat. Selanjutnya asesmen sikap. Ibu akan mengobservasi sikap kalian, nanti Ibu akan menilai sikap apa yang menonjol selama pelajaran. 3 itu yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pembelajaran materinya, kalian Ibu minta menonton video ini ya. Oh, nggak ada suara. Nggak kedengeran ya? Kalian lihat aja ya, nanti ada tulisannya kok. Oke, sudah selesai videonya. Dari video yang Ibu tayangin tadi, siapa yang bisa menyimpulkan video tersebut? Apa kesimpulan dari video yang telah kita tonton? Apa? Dalam proses pencatatan, mengolah dan melaporkan hasil keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Betul sekali. Jadi akuntansi membuat kita bisa mengambil keputusan dalam sehari-hari ya. Selanjutnya, kita sudah masuk ke dalam materi pembelajaran. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas setara tegas bagi pihak yang menggunakan informasi. Selanjutnya, ada konsep akuntansi, yaitu menurut IAI ini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, konsep akuntansi itu adalah sistem informasi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan laporan keuangan. Itu tadi ya, sebagai bahasa bisnis, menyajikan informasi. Selanjutnya, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ada berapa di sini? Ada 4. Yang pertama, mencatat. Kedua, ketiga, keempat. Nah, dari yang dibahas tadi depan, ada semua nggak fungsi akuntansinya di sini? Ada ya. Selanjutnya, di sini ada apa? Pemakai informasi akuntansi. Ada berapa pihak? Ada 2. Pihak internal dan siapa yang tahu pihak internal itu apa? Betul, pihak yang di dalam. Pihak eksternal? Betul. Selanjutnya ada apa? Unsur dasar akuntansi. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, aset atau harta ini adalah semua yang kita miliki dalam usaha kita. Harta itu adalah milik? Iya, semuanya, pokoknya semua yang miliki. Karyawan aset bukan?
Aset. Karena kalau nggak ada karyawan kita nggak berjalan, betul. Kemudian kewajiban atau utang. Nah, utang ini kaitannya dengan siapa tadi? Betul, kreditur atau peminjam modal. Betul. Lanjut, di sini ada apa? Proses akuntansi. Yang pertama kita ngapain dulu? Identifikasi transaksi. Itu kita mengidentifikasi dulu. Kita sudah bertransaksi apa aja. Misalnya, kita udah beli apa. Kemudian tanggal sekian, tanggal 5 misal. Kita mengeluarkan untuk membeli peralatan kantor, ATK gitu misal. Itu identifikasi kita ya, sudah mengeluarkan dan mendapatkan apa saja. Kemudian lanjut. Pencatatan. Setelah kita identifikasi kita mengeluarkan dan memasukkan apa aja, kita harus supaya apa? Betul, terstruktur, kita nggak lupa. Kita kalau misalkan nggak dicatat nih, uangnya kemana ya? Gitu nggak? Iya. Lanjut. Di sini ada apa? Persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini ada apa? Ya, contohnya modal 50 juta ditambah utang 20 juta menjadi sama dengan aset 70 juta. Jadi maksudnya adalah kalau utang ditambah modal ini sama dengan aset atau harta ya. Kemudian lanjut. Nih contohnya, contoh transaksi keuangannya. Jika pemilik menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal, maka aset dan ekuitas akan bertambah. Kalau modal, tadi kan aset ya. Aset sama dengan utang plus modal. Berarti di sini pemilik menyetorkan uang, berarti apa? Sebagai apa? Kalau pemilik menyetorkan uang awal? Sebagai modal. Berarti di sini modalnya 10? Utangnya ada nggak katanya? Nggak ada. Berarti kok? Berarti asetnya sama dengan berapa? 10 juta. 10 juta. Nah, pintar. Lanjut. Oke, setelah ini materi pembelajaran sudah selesai. Kita akan membagi ke... Sudah duduk di kelompoknya? Sudah paham ya materi yang Ibu jelaskan tadi? Tapi kita tidak akan memperdalam persamaannya ya, tapi kita hanya fokus di pengenalannya. Kita fokus di pengertian, di fungsi, dan pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi. Oke, Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Ibu cek dulu udah sesuai kelompoknya atau belum. Kelompok 1, Gusti, Wayan, Dewa Ayu, Komang, Putu. Oke. Kelompok 2, Siva, Sylvia, Hana, Mia, Dio, Fari. Oke. Kelompok 3, Leta, Silvana, Nindi, Nur, dan Aknan. Kelompok 4, Agus, Rido, Haris, Dwi, dan Nia. Oke, sudah sesuai ya kelompoknya? Lanjut, Ibu akan membagikan LKPD kelompoknya. Di sini ada lembar kerja peserta didik kelompok. Ada 2 tugas. Lanjut, tugas yang kedua, di sini ada tugas proyek. Ini tugas proyek yang Ibu kasih ke kalian adalah proyek poster mini. Isinya di sini udah ada, kalian baca aja isinya apa. Oke, sudah bisa Ibu bagi? Tulis nama kelompok dan anggotanya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, empat, cukup?
gimana perusahaan toko sumber rezeki ini? Kenapa dia? Ada masalah apa? Ini Bu, transaksinya dia, jadi dia nggak tahu untuk mengkonversinya. Iya. Dijawab ya pertanyaannya ya. Sudah tahu belum masalah toko sumber rezeki ini apa? Masalahnya itu, tidak mencatat transaksi keuangan dengan baik. Itu aja. Ya. Oke. Gimana diskusi kelompoknya dong? Apa masalah toko sumber rezeki? Masalahnya dengan Tuh. Tahu masalahnya? Masalah toko ini apa? Iya. Iya, betul. Cuman isinya sesuaikan dengan yang ada di sini. Udah. Oke, iya. Sudah selesai? Sudah ya? Linknya udah dikirim ke Ibu? Sudah? Oke, nanti kita buka linknya lewat laptop Ibu aja ya. Oke, kita akan mulai presentasi ya. Tadi sudah diatur ketuanya siapa, yang membuat desain siapa, yang mengisi uraian siapa, yang mau presentasi siapa, sudah diatur? Sudah? Oke, silakan kita mulai dari kelompok berapa? Satu, silakan satu. warna peach kelompok dipilih untuk memilih kesan hangat dan profesional. Warna ini menggambarkan keseimbangan dan Ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup. Untuk posternya sudah bagus. Ada elemen akuntansinya, ada uangnya, ada kalkulatornya. Kemudian judulnya. Tepuk tangan lagi buat kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. bagaimana akuntansi dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena akuntansi dapat mencatat setiap transaksi keuangan secara Kotak 4 gitu. Ya? Ya. Jadi mudah-mudahan kalian ke depannya lebih kreatif. Oke? Itu ya dari Ibu. Selanjutnya kelompok 3. Nah ya, jadi udah lebih banyak explore gitu. Ya, ada mind mapping juga. Oke, sudah bagus. Silakan kelompok 4. Posternya kurang penjelasan dan kurang rame, kurang kreatif. Jadi kalian harus lebih explore lagi ya. Oke, silakan. Tepuk tangan. Sudah selesai tugas kelompok pada hari ini. Materinya juga sudah selesai. Jadi kita langsung kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, konsep dasar akuntansi membantu kita memahami cara mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan secara sistematis sehingga informasi keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Iya, betul. Ibu setuju. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai akuntansi. Akuntansi, konsep dasar akuntansi yang akuntansi itu apa? Sebagai mencatat transaksi keuangan dan apa? Mencatat transaksi keuangan dan membantu dalam pengambilan keputusan. Supaya apa? Usaha kita bisa tahu berkembang atau tidak, untung atau rugi. Jadi kita tahu melalui akuntansi. Oke. Lanjut, kita refleksi kegiatan pada hari ini. Silakan diisi 2 menit di lembar kerja yang tadi. Oke, cukup. Kelompok 1. Refleksi kegiatan hari ini. Apa yang kalian ambil dari proyek ini? Dapat memahami proyek beserta isinya dan jauh dapat lebih mengerti secara ringkas soal akuntansi. Oke, karena kita langsung lihat di proyek tersebut ya. Kelompok 2. Bagaimana kerjasama kelompok kalian di
tugas kelompok hari ini? Kelompok kami berjalan dengan baik, setiap anggota aktif dan bertanggung jawab dalam menunjukkan tugas proyek tugas. Oke, sudah aktif semua kelompoknya? Yang lain kelompok 1, 2, 3, 4? Aktif juga? Lanjut kelompok 3. Apa bagian yang paling menantang di kegiatan kelompok hari ini? Menurut saya menjelaskan posternya, Bu. Oh, menjelaskan posternya gitu ya. Jadi kalian tidak tahu gitu alasannya membuat poster tersebut? Ya? Iya, nanti diperbaiki lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kelompok 4. Manfaat apa yang kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari tentang akuntansi? Untuk mengelola keuangan pribadi, Bu, seperti membuat anggaran, melacak pemasukan dan pengeluaran, serta mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Oke, bagus. Bisa diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan postes LKPD individu ya. Ibu bagi satu-satu. Ini pilihan ganda hanya 5, 1 poin, 2 poin. 1 soal, 2 poin. Oke? Diisi ya. Gimana? Oh. Kurang berapa? Waktunya 1 menit. Sudah? Selesai? 1 menit loh, 1 menit. Kumpul. Ini kan cuma pilihan ganda. 5 soal lagi. Kelompok 4 sudah? Waktunya sudah habis? Kumpul jadi 1 dulu. Sudah kelompok 2? LKPD kelompoknya sekalian dikumpul. LKPD kelompoknya. Oke, postes untuk individu udah kita kerjakan. Hasilnya akan Ibu sampaikan di minggu depan ya, minggu selanjutnya. Untuk minggu depan kita akan membahas dan memperdalam materi persamaan akuntansi yang tadi. Yang aset sama dengan harta tambah modal ya. Kita akan memperdalam dan kita akan simulasi pencatatan transaksi keuangannya ya. Baik, selanjutnya supaya kita masih semangat sampai akhir pembelajaran, kita yel-yel dulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Tepuk tangan. Oke, pesan Ibu, karena pembelajarannya sudah sampai akhir, pesan Ibu tetap terus semangat dan semangat belajar, dan untuk desainnya terus diasah keterampilan kalian, kreatif kalian ya. Semoga kalian nanti bisa jadi desain grafis yang keren, yang sukses. Oke? Tetap semangat ya. Semangat? Semangat. Kok semangatnya lemah? Semangat? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan Ridho dipimpin untuk berdoa. Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Cukup. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.